Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul aliran filsafat perennial esensialis salafi. Untuk poin-poinnya yaitu yang pertama, konsep pemikiran aliran filsafat esensialis salafi dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Gina. Monggo. Perkenalkan, nama saya Gina Rizky Nazifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pemikiran aliran filsafat pendidikan perennial esensialis salafi. Aliran filsafat perennialisme dan esensialisme memiliki pandangan bahwa tugas pendidikan adalah melestarikan warisan nilai dan budaya manusia, termasuk di dalamnya adalah agama. Sedangkan perbedaan aliran perennialisme dengan esensialisme yaitu aliran perennialisme bersemboyan regresif rotu kultur, yang berarti aliran yang menginginkan kembali kepada nilai-nilai kebudayaan pada masa abad pertengahan. Kemudian pada aliran esensialisme mempunyai semboyan konservatif rotu kultur, yaitu aliran yang ingin memelihara nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada sejak zaman peradaban manusia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aliran esensialisme itu masih dapat terbuka untuk peradaban, toleransi, dan tidak terikat oleh doktrin tertentu. Sedangkan aliran perennialisme semata-mata kembali penuh pada kebudayaan tersebut. Jadi, aliran perennial esensialis salafi ini merupakan sebuah model tekstualis salafi karena berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dengan melepaskan diri dan kurang begitu memperhatikan situasi dan dinamika pergumulan masyarakat muslim era klasik maupun kontemporer yang mengitarinya. Kemudian terdapat tipologi pada pemikiran aliran perennial esensialis salafi, yaitu yang pertama bersumber dari Al-Quran dan hadis dan berdasarkan pada pendapat-pendapat yang lain. Yang kedua, wawasan pada aliran filsafat ini berupa Islam era salaf yang berorientasi pada masa silam. Yang ketiga, bersifat regresif konservatif, yakni mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai era salaf. Yang keempat, aliran tersebut menjadi sebuah model tekstualis salafi. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri pemikiran aliran perennial esensialis salafi, yaitu menjawab persoalan-persoalan pendidikan, memahami nas secara tekstual lugawi, penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis maupun hadis dengan hadis. Fungsi pendidikan Islam bagi aliran perennial esensialis salafi. Yang pertama, melestarikan atau mempertahankan nilai dan budaya masyarakat salaf yang masih dianggap ideal. Yang kedua, mengembangkan potensi dan interaksinya sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat era salaf. Pengembangan kurikulum pada aliran ini ditekankan pada yang pertama, doktrin-doktrin agama, yang kedua, kitab-kitab besar, yang ketiga, kembali pada hal yang dasar dan esensial, dan yang keempat, materi pelajaran kognitif yang ada pada era salaf. Kemudian tujuan pendidikan Islam pada aliran ini sudah tercantum dalam kurikulum yang berpusat pada materi dan mengutamakan disiplin ilmu sastra, matematika, dan lain sebagainya.
Asas belajar tripologi aliran ini diorientasikan dalam upaya membantu peserta didik untuk menentukan kebenaran pada masa lalu yang terjadi pada era salaf, kemudian menjelaskan warisan budaya yang terjadi pada era salaf yang sudah terakumulasi dan berlaku sepanjang masa. Selain yang telah disampaikan oleh Saudari Hanina, masih ada juga implikasi konsep pemikiran aliran filsafat perennial esensialisme Salafi terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama, metode pembelajarannya bisa dilakukan melalui ceramah, dialog, diskusi, perdebatan, dan pemberian tugas. Kemudian yang kedua, yaitu manajemen kelas lebih diarahkan kepada pembentukan karakter, keteraturan, keseragaman, bersifat kaku dan terstruktur, tepat dan sesuai tatanan, teratur dalam menjalankan tugas-tugas. Yang ketiga yaitu peranan guru PAI sebagai figur yang memiliki otoritas tinggi, meyakini kebijakan masa lalu, penyebar kebenaran, dan seorang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus sanggup menguasai mata pelajaran yang sedang diberikannya, memperdalam pengetahuan tentang bidang studi yang dikuasainya, kedudukannya tinggi dalam studi tinggi yang dijadikan tempat kepercayaan dan penghargaan bagi murid-muridnya. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum PAI menurut tipologi tekstualis Salafi ini, yaitu pengembangan kurikulum yang ditekankan pada doktrin-doktrin agama, kitab-kitab, serta mata pelajaran kognitif sebagaimana yang ada pada masa salaf. Dalam kurikulum PAI pada bidang akidah dan ibadah dimaksudkan untuk melestarikan, memperhatikan, dan menyebarkan akidah serta amalan ubudiyah yang benar sesuai dengan amaliyah para ulama salaf. Sampun, terima kasih teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wa inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.